Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, apa yang sebenarnya dilakukan oleh saudara-saudara kita yang maulid Nabi itu? Pertama, mereka keluar dari rumah untuk menuntut ilmu. Sementara Nabi mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Orang yang keluar menuntut ilmu berada di jalan Allah sampai dia pulang. Kalau dia mati dalam perjalanannya menuntut ilmu ke majelis maulid, matinya masuk surga. Nabi Muhammad SAW mengatakan, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yasna'u. Sesungguhnya orang-orang yang nuntut ilmu itu, malaikat menundukkan sayapnya karena ridha. Ini hadis sahih, riwayat Imam Tirmidzi. Apabila majelis maulid tersebut diadakan di masjid, dia masuk menggunakan kaki kanan, dosa-dosanya setiap langkahnya diampuni, membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, dapat lagi sunnah Nabi. Sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat, dapat lagi sunnah Nabi. Dia duduk di situ, bertemu dengan tetangganya, bertemu dengan keluarganya. Man arada ayyun sa'alahu fi ajalihi wa yubsata lahu fi rizqihi falyattaqillah wal yasil rahimah. Siapa saja yang mau umurnya panjang dan berkah, mau rizkinya banyak, bertakwa kepada Allah dan sambung tali silaturahim. Apa yang bid'ah dari ini, saudara? Dia duduk lantas ada pengumuman dari RT, dari RW, dari gubernur. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah, taat Rasul, taat pemimpin. Mungkin ada tetangganya yang kebakaran rumahnya. Mungkin ada warga situ yang kelongsoran rumahnya. Ada yang membutuhkan bantuan. Di mana letak bid'ahnya, saudara? Anda bikin majelis apapun, tidak akan ada pengumuman seperti ini. Ini bisa didapatkan di mana? Majelis maulid. Kemudian mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Ya Allah, ini kewajiban kita. Fa'idha quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Kalau ada orang baca Quran, dengar. Di mana bid'ahnya? Lalu mendengarkan qasidah-qasidah, hadis sahih, riwayat Imam An-Nasai, riwayat Imam Ibnu Majah, riwayat Imam Abu Dawud. Marra Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ala Hasan bin Thabitin wa huwa yunshidu fil masjid. Sayyidina Umar melalui Hasan bin Sabit yang lagi bernasyid di masjid. Falahadha ilaihi, ditegur. Kenapa kamu kok malah bersenandung di masjid? Apa jawaban Hasan bin Sabit? Ya Umar, laqad ansyattu wa fihi man huwa khairun minka. Umar, saya dulu di masjid bernasyid dan di situ ada orang yang lebih bagus dari kamu. Siapa? Fahuwa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menoleh kepada Sayyidina Abu Hurairah dan mengatakan, ya Abu Hurairah, amma sami'tan Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul ajib anni Allahumma ayyidhu bi ruhil kudus. Qala Allahumma na'am. Abu Hurairah, kamu kan dulu hadir waktu saya bernasyid. Kamu dengar nggak Nabi mengatakan, ya Allah tolonglah Hasan bin Sabit dengan Roh Kudus, dengan malaikat Jibril? Betul. Di mana letak bid'ahnya itu? Setelah itu makan bersama. Nabi Muhammad SAW sebagaimana diriwayatkan di dalam Syama'il Imam Tirmidzi, beliau tidak pernah makan kenyang kecuali beramai-ramai. Sampai beliau mengatakan, tu'amul wahid yakfil itsnain, makanan satu orang hendaknya kamu makan 2 orang. Kita lain, makanan 2 orang kita makan 1 orang. Sunnah yang mana? Wa tu'amul itsnain yakfi tsalatsa, makanan 2 orang hendaknya dimakan 3 orang. Kita makan 3 orang, kita makan 1 orang. Sunnah yang mana yang kita jalankan sekarang? Di majelis maulid, makanan untuk 3 orang kita makan 10 orang. Setelah itu santunan anak yatim. Kita santuni anak yatim sementara Nabi mengatakan ana wa kafilul yatim fil jannati hakada. Saya dengan orang yang ngasuh anak yatim jaraknya nggak lebih dari jari yang direnggangkan. Kenapa kita jadi punya tendensi nggak senang dengan kelahiran Nabi? Tapi bukankah mengucapkan selamat hari lahir itu bid'ah? Yang pertama kali mengucapkan hari lahir itu Allah. Yang pertama kali merayakan ulang tahun itu Allah. Dalilnya mana? Surat Maryam ayat 15 dan 13. Di situ ayat 15 dan 33. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wassalamun alaihi yauma wulida." Selamat sejahtera bagi Yahya hari di mana dia dilahirkan. Allah mengatakan selamat hari lahir Yahya. Dalam bahasa Inggris terjemahnya apa? Happy birthday Yahya. Ayat 33-nya wassalamu alayya yauma wulidtu. Ini Al-Qur'an, bukan sunnah lagi ini. Selamat sejahtera bagi saya hari di mana saya dilahirkan, kata Nabi Isa alaihissalam. Kita orang berakal tahu
Di dalam Al-Quran nggak ada larangan memukul orang tua. Mengucap orang tua. Orang berakal tahu itu. Ngucap saja tidak boleh. Apalagi kalau kita mengatakan hal-hal yang kasar sampai memukul. Orang yang berakal tahu, al-akil ya'rif. Apabila Nabi Yahya alaihissalam yang bukan Sayyidul Anbiya wal Mursalin diucapkan selamat hari lahir, Nabi Isa alaihissalam yang bukan Khatamun Nabiyyin diucapkan selamat hari lahir, fama baluka bisaidil wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perasaan kita sementara Nabi yang akan nyelamati kita? Kita semua ngais-ngais syafaat, ke Nabi Adam ditolak, ke Nabi Nuh ditolak, ke Nabi Musa ditolak, ke Nabi Isa ditolak. Cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita. Apa balasan kita sama Nabi Muhammad? Kita sesatkan umatnya yang merayakan kelahirannya. Kita kafirkan dan syirikan orang yang berkumpul bersama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Kita tahu yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, bukan keluar dari surga. Kita tahu yang membaca sholawat diampuni dosanya, bukan malah bertambah dosanya. Sebagai penutup dari khutbah yang singkat ini, marilah kita jaga persatuan kita. Jangan sampai kita memusuhi orang yang salah dan syaitan menari-nari di atas itu. Lihat tuh orang yang maulid, ente bid'ahin aja, ente sesatin aja. Ribut, istri suami ribut, mertua dengan menantu ribut, tetangga sesama tetangga ribut. Siapa yang berpesta pora? Syaitan. Jangan sampai justru malah kita memusuhi orang-orang yang bahagia di tengah Nabi sedang diinjak-injak kehormatannya, dan justru malah kita berjalan dengan mesra, bergandengan tangan dengan mesra dengan orang-orang yang membunuhi saudara-saudara kita di Palestina. Justru malah kita menjalin kerjasama dengan orang-orang yang membunuhi saudara-saudara muslim kita di Irak. Justru malah kita menjalin kerjasama dengan orang-orang yang menyembelih saudara-saudara kita di Al-Quds. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian semua sesosok rasul yang begitu berat bagi dirinya penderitaan kalian. Capekmu Nabi tanggung, keringatmu Nabi tanggung, darahmu Nabi tanggung, syafaatmu Nabi yang tanggung. Maka berbahagialah wahai para pecinta, karena Nabi Muhammad SAW adalah seseorang yang apabila dihina tidaklah ubahnya seperti membakar kayu gaharu. Semakin dibakar, semakin harum.